Sependek pengetahuan saya yang terbatas, tidak seluas Ruliandi, ya dong, beliau hebat, saya kagum kepada beliau. Ini sedang terjadi pembajakan demokrasi, punya popularitas bagus, terpaksa harus mundur karena anak raja sedang lewat. Ada satu orang yang ulang tahun di tanggal 25 Desember, yaitu Mas Kaisang. Jangan para politisi membentur-benturkan putusan Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi menganggap putusan 60 dan 70 MK itu bertentangan. Tentu hal ini langsung dibantah oleh Ferry Amsari. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Putusan MK tersebut ya tentu bertentangan dengan maksud tujuan pembentukan yang dilahirkan dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Oke. Jadi itu poinnya mengenai putusan MK nomor 60 tahun 2024 kemarin. Sedangkan untuk putusan MK nomor 70 lebih parah lagi, Pak Karni. Tidak ada artinya itu MK bikin yang namanya batas usia itu harus dipenuhi pada saat mendaftar. Tidak ada artinya. Kapan dia bisa melakukan fungsi tugas kewenangan? Sejak dilantik. Baru dia melekat hak dan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Kalau belum itu dilantik, belum bisa dia mengatasnamakan jabatannya. Bisa nggak keputusan MK satu hari kemudian dibatalkan oleh DPR? Bisa. Karena kekuasaan Alasannya, undang-undang itu ada pada pembentuk undang-undang. Apapun putusan MK, ya terserah pembentuk undang-undang. Loh, dia yang punya kekuasaan undang-undang. Presiden bersama DPR. Saya minta tanggapan pakar tata negara juga, Ferry Amsari. Model ambang batas ini diubah, diganti. Mahkamah pertama menghapuskan model ambang batas jumlah kursi, jadi 20% tidak ada lagi. Lalu mahkamah memodifikasi ambang batas yang berkaitan dengan jumlah suara sah. Yang awalnya 25% menjadi bergantung populasi. Kenapa pertimbangan ini muncul? Kalau kita lihat konstelasi politik, ini sedang terjadi pembajakan demokrasi konstitusional secara luar biasa. Tidak lazim dalam demokrasi pilkada kita ada upaya yang menyingkirkan lawan-lawan secara tidak sehat. Siapa yang mengendalikan ini? Adalah kekuasaan yang menghimpun partai-partai politik untuk tunggal bersuara. Dan itu tidak sehat. Karena kita dipaksakan untuk menentukan pilihan ke arah yang inkonstitusional. Coba bayangkan ada calon yang preferensi pilihannya ada di Jawa Barat, dipaksa untuk pindah ke Jakarta. Dan calon ini dipaksa mengumumkan bahwa dia cinta mati terhadap Persija. Padahal dia The Viking di Sumatera Utara. Punya popularitas bagus, terpaksa harus mundur. Karena anak raja sedang lewat. Bersuluh matahari, ceto welo-welo. Kita tahu apa yang sedang terjadi dan kita semua berpura-pura bahwa ini bukanlah permainan kekuasaan. Sebutkan mekanisme pengisian jabatan atau pekerjaan apapun yang syarat umurnya itu ditentukan ketika sudah terpilih atau dilantik. Satu saja Bang Barus. Kalau perlu di muka bumi. Kenapa hanya ada satu? Untuk syarat pemilihan kepala daerah, syarat usia itu ditentukan saat pelantikan. Dan hebatnya antara hari H pemilu dan menuju pelantikan ada satu orang yang ulang tahun di tanggal 25 Desember, yaitu Mas Kaisang. Jangan para politisi membentur-benturkan putusan Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Begitu Mahkamah Konstitusi punya perspektif berbeda, wajib hukumnya Mahkamah Agung mematuhi demi keberlanjutan konsep pengujian peraturan perundang-undangan. Sependek pengetahuan saya yang terbatas, tidak seluas Ruliandi. Ya dong, beliau hebat, saya kagum kepada beliau. Konsepnya adalah putusan peradilan itu yang membatasi wewenang. Konsepnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbaiki undang-undang. Bukan undang-undang yang memperbaiki putusan MK. Kalau dikatakan boleh pembentuk undang-undang memperbaiki putusan MK, berarti juga boleh memperbaiki putusan Mahkamah Agung. Sebab kenapa? DPR dan pemerintah seringkali lupa diri karena sifat kekuasaan politik membuat mereka menyimpang. Maka tugas para yurislah, para ahli hukum, para hakim membenahi dan menata kembali kepentingan politik itu agar tidak merusak orang banyak. Masuk akal, guys. Ini perdebatan tahun 1803, baca deh buku sejarah hukum. Lama sekali diperdebatkan, panjang. Sampai 1920 diperdebatkan di zaman Hindia Belanda. Tapi apa yang dipakai, hakimlah yang kemudian harus mengoreksi orang-orang politik ini. Presiden itu adalah raja, tapi yang dibatasi oleh konstitusi. Nah, jangan-jangan ada orang yang merasa dirinya sudah menjadi raja dan berlaku sewenang-wenang, melakukan apa saja demi keberlanjutan yang membuka ruang kepada anak cucunya untuk mendapatkan kesempatan ini semua. Oke guys, jadi bagaimana kalian guys? Jadi penjelasannya Bang Ferry Amsari ini asli mantap ya guys ya. Argumen dari pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi langsung terlihat dimentahkan oleh Bang Ferry Amsari ini guys. Terlihat Ferry Amsari sangat menguasai ilmu hukum tata negara. Walaupun tadi dia sempat merendah seperti itu guys. Yang perlu dipahami dari keputusan MK ini sebenarnya adalah bukan untuk kepentingan kelompok tertentu guys, tapi untuk sehatnya demokrasi, mungkin menghindari pemilu untuk kotak kosong guys. Sungguh sebenarnya ini akan banyak manfaatnya bagi rakyat dan partai di masa depannya. Sudah sangat jelas MK berusaha memberikan keadilan dan kemudahan bagi semua partai, tetapi DPR malah memberikan kesulitan dan memperberat semua partai. Ini sungguh-sungguh tidak diakalkan guys. Ada apa ini sebenarnya guys? Jika undang-undang dirubah menguntungkan pihak oposisi, maka mereka mengatakan MK ambil jalan yang benar. Namun jika undang-undang itu dirubah dan menguntungkan di luar partai mereka, maka undang-undang yang mungkin diacak-acak. Ini kan yang dibilang sangat membelah guys. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.